Tubuh seorang pria ditemukan dalam keadaan setengah hancur di pinggir rel kereta api. Dokter yang menangani hal tersebut tentu saja harus melakukan pemeriksaan terhadap korban. Lalu proses apa saja yang harus dilakukan saat menyatukan bagian-bagian yang telah hancur tersebut? Simak pesan terakhir di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Yang namanya korban kecelakaan itu termasuk dalam kategori kematian tidak wajar. Dan semua kematian nggak wajar itu, jasad si korban ini harus diperiksa dulu oleh dokter forensik sebelum dikembalikan ke keluarga. Tujuannya untuk mengetahui perlukaan apa saja yang ada di tubuhnya korban. Saya tuh pernah cerita tentang kasus seorang laki-laki yang meninggal dunia diduga akibat kecelakaan lalu lintas, tapi ternyata saat diperiksa oleh dokter, ada luka nggak wajar yang mengindikasikan adanya tindak penganiayaan sebelum si laki-laki ini tertabrak kendaraan. Nah, itu gunanya pemeriksaan luar untuk mendeteksi ada atau tidaknya indikasi perlukaan lain di luar luka-luka akibat kecelakaan di tubuhnya si korban ini. Kadang-kadang ya dokter forensik itu harus ekstra teliti kalau mendapatkan korban ini keadaan tubuhnya tuh sudah hancur bahkan sampai nggak berbentuk. Contohnya kasus-kasus ini. Ada seorang laki-laki berusia 20 tahun yang tewas mengenaskan setelah nekat menerobos palang pintu kereta api. Menurut kesaksian warga, saat itu sebenarnya palang pintu itu sudah ketutup. Dan si korban ini kelihatan mundar-mandir di sekitar palang pintu itu kelihatannya tuh linglung. Sekali si korban ini mainkan ponselnya. Dan waktu ada kereta yang akan melintas, tiba-tiba aja nih si korban laki-laki ini, dia lari ke tengah-tengah rel dan dia menghadang kereta itu. Beberapa warga sempat teriak-teriak ke si laki-laki ini, "Minggir mas, minggir." Tapi si laki-laki itu tetap aja berdiri di depan kereta. Tubuh si laki-laki sempat terseret sejauh beberapa meter. Kata warga saat itu, kami tuh melihat si laki-laki itu kok kayaknya agak linglung ya. Kami kira tuh kenapa. Kami tuh kaget banget waktu dia tiba-tiba menghadang kereta. Tapi satu sama sekali nggak ada warga yang berani mendekat karena kereta tuh udah terlalu dekat saat itu. Warga kemudian memanggil pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang datang, mereka mencoba mengevakuasi jasadnya korban. Perlu waktu cukup lama karena jasadnya si korban ini dalam keadaan hancur dan terpisah-pisah. Posisinya saat itu tangannya si korban ini terlepas dari tubuhnya dan ditemukan dalam keadaan lengan yang patah. Tapi untungnya saat itu telapak tangannya itu relatif utuh. Dari sidik jari diketahui korban ini berinisial W, usianya baru 20 tahun. Dan setelah dilakukan penyidikan, dihubungi keluarganya, akhirnya ketahuan kalau si W ini memang ingin mengakhiri hidupnya. Alasannya gara-gara si W ini merasa stres setelah putus dari pacarnya. Dan keluarganya si W ini sangat-sangat terpukul. Mereka sangat menyayangkan kok si W ini nggak datang ke kami ya, nggak ngomong ke kami kok misalkan dia ada masalah. Karena si W ini memang terkenal sebagai anak yang tertutup. Agak heran juga karena saat itu tuh orang tuanya sangat-sangat suportif. Orang tuanya si W itu sangat merasa kehilangan. Mereka sedih karena si W ini anak tunggal satu-satunya di keluarga mereka. Dan W itu adalah satu-satunya harapan di keluarga mereka. Orang tuanya si W sama sekali nggak nyangka kalau W itu harus meninggal dunia dengan cara yang sangat-sangat tragis seperti ini. Kasus kedua ini adalah kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun. Jadi laki-laki ini adalah seorang karyawan di sebuah depo peti kemas. Laki-laki ini tertimpa peti kontainer, awalnya dikira gara-gara kesalahan rekan kerjanya. Jadi si pengemudi kontainer ini tuh nggak ngelihat kalau korban tuh berada di tempat di mana dia ingin menurunkan peti kontainer tadi. Waktu dia turunkan, si korban ketimpa peti dan korban tewas di tempat. Tapi waktu dilakukan investigasi oleh pihak yang berwenang, akhirnya diketahui nih kalau sebenarnya kecelakaan ini bisa dihindari. Jadi menurut keterangan teman-temannya korban, awalnya tuh si korbannya diminta untuk memeriksa area penyimpanan kontainer. Dan menurut keterangan salah seorang temannya korban, saat itu korban kelihatan kesal karena merasa itu bukan tanggung jawabnya. Sebenarnya ada peraturan yang mengatakan kalau setiap kali pegawai masuk ke area penyimpanan kontainer, dia wajib memberitahu manajernya. Supaya nanti manajer ini bisa memperingatkan operator stacker. Nah, stacker itu adalah mesin yang memindahkan kontainer.
Kalau sudah mendapatkan peringatan dari manajer, operator sudah pasti akan menghindari area tersebut atau bahkan menghentikan pekerjaannya kalau tahu ada staf yang ada di situ. Sayangnya, peraturan ini diabaikan oleh korban karena saat itu korban sudah terlanjur kesal, dia harus melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Dan akibat klien si korban ini harus kehilangan nyawanya. Operator nih bilang, waktu dia menurunkan kontainer, dia melihat kok kontainernya itu nggak rata dengan tanah ya, agak-agak miring. Dia sadar kalau ada sesuatu di bawah kontainer, dan waktu dia mengoperasikan mesin tersebut untuk mengangkat kontainer, dia melihat kok saat itu si korban tergeletak dengan kondisi hancur di bawah tempat dia meletakkan kontainer tadi. Katanya kondisinya sudah sangat-sangat mengerikan. Pinggang ke atas korban itu sudah remuk, dan menurut kesaksian si supirnya tadi, kedua waktunya korban itu masih gelepar-gelepar kesakitan, masih gerak-gerak. Operator langsung teriak-teriak minta tolong, dan manajer depo pun datang. Tapi saat itu korban sudah nggak bergerak sama sekali. Korban sudah meninggal dunia. Dan keadaannya si korban ini sangat-sangat mengenaskan waktu dievakuasi ke rumah sakit. Hampir seluruh tulang di bagian tubuh korban yang atas itu semua sudah remuk. Dan korban dievakuasi ke bagian forensik rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dan jasadnya korban ini nggak bisa lagi direkonstruksi atau disusun ulang, dan kemudian dikembalikan ke keluarga dalam peti yang tertutup dan tersegel. Kasus ketiga yang akan saya ceritakan ini adalah salah satu bukti kalau memang tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu tindak kejahatan jika memang sudah saatnya terungkap, sudah pasti akan terungkap. Jadi ada seorang laki-laki berinisial E, dia bersama 4 orang temannya, itu mendapat tugas yang nggak biasa. Ada seorang laki-laki yang meminta si E dan kawan-kawan ini untuk menghilangkan nyawa istri simpanannya. Tentu saja dengan imbalan uang ya teman-teman ya. Alasannya itu gara-gara istri pertamanya ini, si perempuan berinisial H, itu dianggap merepotkan. Si H ini tuh berkali-kali minta dijadikan istri sah dan juga minta benda-benda mewah. Nah, gara-gara gak tahan nih, si laki-laki ini berinisial G, otak dari kejahatan ini, memutuskan untuk melenyapkan nyawanya si H. Saat itu si H ini tinggal sendirian di satu apartemen yang tadinya dibelikan oleh si G. Si E ini bersama teman-teman yang mereka merancang rencana penghilangan nyawa dengan sangat-sangat detail. Semuanya rapi, pokoknya akan berjalan lancar. Awalnya mereka menyewa satu unit apartemen yang terletak beberapa lantai di bawah unit apartemennya H. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan beberapa bulan, mereka mengintai ini kebiasaannya si H. Jadi setiap kali itu pergi jam berapa aja, dengan siapa aja dia pulang, untuk mengetahui nanti kira-kira kapan mereka bisa melancarkan aksinya. Dan di hari H itu di mana mereka mau eksekusi si H, mereka pura-pura sebagai musisi. Mereka bawa sebuah box besar, itu ada label alat musiknya. Padahal saat itu box besar itu akan digunakan untuk nanti mengevakuasi jasadnya si H untuk kemudian dibuang keluar. Dan bahkan mereka juga ada menyiapkan kopi dan beberapa wangi-wangian lain untuk menyamarkan bau. Misalkan nanti jasadnya si H itu terpaksa disimpan di unit apartemen mereka sebelum nanti akan dibuang. Nah, rencana mereka ini sekelas lo kayak udah sempurna banget ya. Udah tinggal eksekusi aja. Selain itu, si E dan kawan-kawan ini juga diberi bekal kunci cadangan apartemennya si H dari si laki-laki berinisial G tadi. Dia bilang, ini kunci cadangan apartemennya si H, kalian tunggu di dalam dan kemudian lancarkan aksi kalian. E dan kawan-kawan kemudian masuk ke apartemennya si H, mereka menunggu si H pulang. Nah, sekitar jam setengah 10 malam, si H ini masuk ke apartemennya sesuai dengan rencananya E dan kawan-kawan. Tapi yang nggak mereka duga saat itu, ketika si H ini masuk ke dalam apartemennya, si H dalam keadaan sedang menelpon. Dan waktu si H itu melihat ada beberapa orang laki-laki nggak dikenal di kamar apartemennya, si H teriak-teriak minta tolong. Dan waktu si H ini teriak-teriak minta tolong, dan kawan-kawan langsung menyergap si H, mereka tutup mulutnya. Si H saat itu teriak-teriak minta tolong dan suara itu terdengar dari salah satu kerabatnya si H yang sedang ditelepon sama si H tadi. Pada saat itu, si H dengan cepat dihabisi nyawanya oleh E dan kawan-kawan dengan cara dipukul di bagian kepala. Dan saat itu si pelaku ini kebingungan, karena mereka sadar nih, tadi kan si H datang sebelum menelpon. Wah, pasti ketahuan nih, kok si H ini ada yang nggak beres, nanti kok orang yang telepon si H kesini gimana? Para pelaku kemudian berusaha mencoba melarikan diri dari balkon apartemen. Dan saat itu, sama kawan-kawan kebingungan. Karena waktu masuk tadi kan si H dalam posisi sedang menelpon. Gimana nanti kalau misalkan teriakannya kedengaran dan orang yang sedang telepon sama si H tadi manggil pihak yang berwenang. Gara-gara panik, dan kawan-kawan coba melarikan diri dari balkon apartemen. Mereka berharap bisa meloncat ke balkon apartemen sebelah. Dan saat itulah terjadi kejadian yang tidak diduga-duga. Si E kepleset dari jatuh ke lantai dasar.
Si E pun tewas seketika. Dan memang sesuai dengan perkiraannya mereka, saat itu kerabat yang sedang ditelepon sama si H itu menghubungi adiknya si H. Adiknya si H datang ke unit apartemennya, dia masuk dan satu dia lihat kalau si H itu sudah tergeletak bersimbah darah. Untungnya berkat kesigapan pihak yang berwenang, hubungan antar tewasnya H dan jatuhnya si E tadi bisa terungkap. Para pelaku, terutama si G yang menjadi dalang tindak penghilangan nyawa tadi, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Seringkali bagian forensik itu menerima korban dalam keadaan yang sudah nggak utuh. Saya juga sering ditanyain, dok buat apa sih korban diperiksa lagi? Kan udah jelas korban meninggal dunia karena kecelakaan, banyak saksinya, jasadnya juga sudah nggak utuh. Setiap korban yang meninggal secara tidak wajar itu wajib diperiksa. Tujuannya untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana. Pada korban dengan riwayat trauma seperti ketabrak kereta, tertimpa alat berat, atau jatuh dari ketinggian, meskipun nggak utuh itu pasti luka-lukanya akan membentuk pola tertentu. Ada ciri khas dari pola luka setiap kasus. Pada korban kecelakaan kereta api misalnya, biasanya saya akan menemukan ada luka bakar akibat gesekan logam panas. Gesekannya itu dari ban kereta dan juga dari rel. Tanda ini disebut juga dengan chafing mark. Dan biasanya ada anggota tubuh yang terlepas akibat kekuatan besar dari hantaman kereta api tadi. Ditemukan juga luka-luka lecet pada korban yang terseret di sepanjang rel. Luka ini mayoritas ditemukan pada bagian tubuh yang menonjol seperti bagian dahi, siku, lengan, kaki. Sementara pada korban tertimpa alat berat, cederanya akan didominasi dengan crush injury. Nah, ciri khas crush injury ini akan ditemukan kematian jaringan akibat penekanan kuat yang menghalangi aliran darah ke jaringan yang terjepit. Tulang-tulang sudah pasti akan patah jadi beberapa bagian yang kecil. Sementara itu, organ-organ bagian dalam tubuh juga akan mengalami kerusakan. Organ-organ dalam akan pecah dan hancur. Kadang juga ditemukan adanya cedera degloving. Cedera degloving ini adalah kulit atau jaringan bawah kulit yang terlepas dari jaringan di atasnya. Contohnya pada korban nomor 2 tadi, waktu peti kontainer itu menggilas tubuhnya korban, ditemukan beberapa degloving injury di bagian perut. Karena saat itu kan peti kontainer menggilas perutnya korban. Akibatnya jaringan bawah kulitnya korban ini terlepas dari jaringan di atasnya. Nah, temuan khas lainnya pada crush injury itu adalah patahnya tulang panggul. Tulang panggul itu memiliki struktur yang padat dan kuat. Jadi misalkan tulang panggul ini patah, udah pasti ada kekuatan luar biasa kuat yang menghantam si korban ini. Sementara pola khas pada korban yang jatuh dari ketinggian, itu akan ditemukan adanya patah pada anggota gerak. Terutama misalkan korban itu jatuh dalam posisi kaki atau tangan lebih dulu, misalkan dia mencoba menahan. Nah, posisi memar itu menunjukkan area di mana bagian tubuh itu pertama kali menghantam tanah. Dan semua perlukaan ini akan didominasi dengan kekerasan tumpul. Memar, lecet, juga luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Dan khasnya itu luka terbukanya itu tepinya akan tidak rata. Dan dalam memeriksa korban yang dalam keadaan gak utuh, dokter forensik harus ekstra cermat dalam memeriksa tanda intravital. Nah, tanda intravital itu adalah tanda peradangan jaringan seperti penggumpalan darah, terus juga bagian kulit yang bengkak, pendeknya otot. Ini menunjukkan kok luka-luka ini terjadi pada saat korban masih hidup. Misalkan korban ini dalam keadaan nggak bernyawa sebelum ada kekerasan hebat yang menghancurkan jasadnya korban, tanda-tanda intravitalnya sudah pasti nggak akan ditemukan. Selain itu, dokter forensik juga harus bisa mengenali luka untuk melihat ada tidaknya luka-luka yang mengarah ke tindak pidana. Seperti luka kekerasan tajam, luka bakar, atau luka-luka lainnya di luar pola luka yang sudah saya sebutkan tadi. Misalkan ditemukan luka-luka semacam ini, maka ada indikasi kalau korban sebelum tubuhnya hancur itu mengalami tindak penganiayaan. Dan ini merupakan salah satu penunjuk untuk pihak yang berwenang. Dan kalau perlu dilakukan tes DNA. Kita ambil sampel DNA dari jasadnya si korban tadi dan dibandingkan dengan kerabatnya si korban. Mengetahui identitas korban itu hal yang sangat-sangat penting, terutama misalkan ada indikasi tindak pidana. Karena dari situ kita tahu siapa yang mau menyakiti korban. Atau pada kasus ketiga tadi, kita bisa tahu nih siapa yang disakiti oleh korban sebelum korban meninggal dunia. Dari ketiga kasus tadi itu nggak cuma mengajarkan kita tentang penanganan korban yang datang dalam keadaan sudah nggak utuh atau sudah hancur. Kita juga bisa belajar dari apa yang dialami oleh korban sebelum korban kehilangan nyawanya. Mengakhiri hidup sendiri bukan solusi untuk masalah yang kita hadapi.
Saya nggak akan bosan mengajak teman-teman untuk bicara, untuk mengobrol, dan cari bantuan ke psikolog atau psikiater. Misalkan teman-teman punya keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Dan jangan pernah meremehkan satu peraturan yang berhubungan dengan keselamatan kita. Seremeh apapun kelihatannya, karena sekecil apapun keteledoran bisa berakibat hilangnya nyawa. Dan terakhir, tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran akan memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.